Dari perbukitan negeri Siguntur, Minangkabau, berangkatlah sepasang ayah dan anak dalam pelarian sunyi. Sang putri, Syarifah Alam, cantik rupawan dan lemah lembut, menjadi incaran seorang raja yang dikenal tamak dan berambisi besar. Ayahandanya, Datuk Dubalang Putih, tak sanggup membiarkan putrinya menjadi korban politik dan kekuasaan. Mereka mengarungi aliran sungai Batanghari yang panjang dan berliku, menyusuri hutan lebat dan desa-desa sunyi, hingga akhirnya menetap di sebuah tanah subur bernama Sukobrajo. Di sanalah takdir baru terbentang. Masyarakat menyambut hangat kehadiran sang putri, dan karena keanggunan serta kebijaksanaannya, Syarifah Alam pun diangkat menjadi ratu. Pemerintahannya dipenuhi rasa cinta dan hormat dari rakyat. Ia dikelilingi oleh para dubalang gagah perkasa, yang tak hanya ahli silat dan ilmu kebatinan, tetapi juga bersumpah setia menjaga keselamatan sang putri. Di antara mereka, sang ayah sendiri menjadi pelindung utama yang disegani. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari arah selatan, Raja Johor yang ambisius mengirim utusan resmi untuk melamar sang ratu. Tapi lamaran itu ditolak dengan tegas. Putri Syarifah Alam tak sudi diperistri oleh raja yang hanya melihatnya sebagai trofi kekuasaan. Tak ingin urusan itu membahayakan negeri, Datuk Dubalang Putih memutuskan untuk menghadapi Raja Johor secara langsung. Ia pun berangkat seorang diri ke Johor. Sayangnya, di tanah asing itu, ia dikeroyok oleh pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Perkelahian tak seimbang itu merenggut nyawanya. Kepala sang Dubalang dikubur di negeri Johor, namun tubuhnya, menurut kisah rakyat, secara gaib kembali ke tanah kelahirannya. Seakan dituntun oleh cinta dan kesetiaan, ia dimakamkan di Dusun Tuo, di dekat makam ayahandanya sendiri. Merasa hambatan telah disingkirkan, Raja Johor kembali mengirim utusan ke Sukobrajo. Tapi Putri Syarifah Alam bukan perempuan yang mudah ditundukkan. Dengan tatapan tajam, ia menantang Raja Johor, bila mampu mengalahkan dubalangnya di medan laga, barulah dirinya bisa diambil. Maka dikirimlah Datuk Kayo Hitam, dubalang sakti yang tak kenal takut, ke Muaro Jambi, pintu masuk dari pesisir. Ketika pasukan Johor menyerbu lewat laut, pertempuran sengit pun terjadi. Namun kekuatan dan keberanian Datuk Kayo Hitam berhasil menggagalkan serangan itu. Musuh pun mundur dengan kekalahan memalukan. Dari Minangkabau, muncul pula niat serupa. Raja negeri Siguntur mengira hati sang putri telah melunak, dan mengirim para dubalang untuk membawanya pulang. Namun mereka malah tersesat dalam hutan yang gelap dan penuh ilusi hasil sihir dari Datuk Dubalang Kecik. Tak berdaya, mereka pun kembali tanpa hasil. Meski berkali-kali gagal, Raja Johor belum kapok. Ia mencoba jalur darat dari barat, tapi perjalanan panjang dan berat membuat pasukannya lelah sebelum sempat berperang. Mereka menyerah sebelum melawan, dan kembali dengan kepala tertunduk. Gangguan selanjutnya datang dari Palembang. Raja di sana juga jatuh hati kepada Syarifah Alam. Ia kirim utusan dengan lamaran yang manis, tapi sang putri mengajukan syarat keras. Lawan negeri Sukobrajo dalam ujian kekuatan di Kembang Paseban. Di medan laga, Dubalang Sukobrajo, Datuk Tahan Kilang, menunjukkan kesaktiannya. Ia dimasukkan ke dalam 9 kilangan kayu, besi, tembaga, hingga emas, semuanya hancur tak mampu melukai tubuhnya. Jagoan Palembang gemetar dan langsung mengaku kalah. Sejak saat itu, negeri Sukobrajo kembali tenang. Para dubalang setia disebar ke penjuru negeri sebagai penjaga batas. Musuh-musuh dari segala arah tak berani lagi mengganggu wilayah sang putri. Demi memperkuat perdamaian, musyawarah besar diadakan dengan negeri Minangkabau. Di Sialang Berlantak Besi, para pemimpin menetapkan batas kekuasaan dan menyusun hukum adat dan syarak sebagai pedoman bersama. Namun ada satu dubalang dari Sungai Ambacang yang datang terlambat. Ia terjebak di seberang sungai, dan tak ada perahu untuk menjemput. Dengan nekat ia melompat menyeberang, tapi jatuh ke tanah lunak yang kini dikenal sebagai lumpur Datuk Kuat Kuasa. Perdamaian akhirnya tercapai, namun tidak semua rakyat menerima hukum baru. Sebagian memilih menjauh, masuk rimba, dan hidup terasing. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai suku Kubu. Sedangkan Putri Syarifah Alam, hingga akhir hayatnya tetap memilih hidup tanpa suami, dan dimakamkan di Paseban, Sukobrajo. Namanya tetap abadi sebagai lambang keteguhan dan martabat.